Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya di Wijas Channel. Berhubung sekarang sedang hangat tentang isu pendataan tenaga non-ASN, maka di kesempatan baik ini saya coba kembali memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Informasi ini sangat penting karena akan memberikan gambaran utuh kepada Bapak Ibu tentang proses mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir terkait dengan pendataan tenaga non-ASN. Oke, langsung saja sesuai judul, silahkan disimak oleh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah timeline pendataan tenaga non-ASN resmi dari BKN. Di sini tercantum tanggal 30 September 2022 dalam kurung pra finalisasi. Maksud dari tanggal 30 September 2022 ini adalah batas akhir untuk periode pra finalisasi. Jadi, periode pra-finalisasi itu dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September 2022. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tahapan pendataan tenaga non-ASN ini terdiri dari dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan periode pra-finalisasi dan yang kedua adalah tahapan periode finalisasi. Oke, yang pertama saya akan coba jelaskan tentang periode pra-finalisasi. Di periode pra-finalisasi ini terdiri dari dua pihak. Yang pertama adalah pihak instansi, Bapak Ibu bisa lihat di sini, dan yang kedua adalah pihak tenaga non-ASN. Di sini pada saat periode pra-finalisasi, tugas instansi adalah yang pertama import atau import data tenaga non-ASN. Maksudnya, instansi berkewajiban untuk menginput data-data tenaga non-ASN yang sudah memenuhi syarat. Biasanya proses ini, penginputan data ini itu membutuhkan waktu lebih kurang 15 hari. Jadi misalkan penginputan data oleh instansi sudah bisa dimulai pada tanggal 1 September 2022, maka diperkirakan tanggal 15 September 2022 penginputan data tersebut sudah selesai. Nah, setelah penginputan data tenaga non-ASN sudah selesai dilaksanakan oleh instansi, maka tahap selanjutnya tenaga non-ASN bisa membuat akun dan melakukan registrasi di aplikasi yang sudah disiapkan oleh BKN. Kemudian setelah berhasil membuat akun, tenaga non-ASN bisa langsung untuk mengkonfirmasi atau melengkapi data dan riwayat masa kerja. Pada saat bersamaan, instansi wajib untuk melakukan pengecekan data yang sudah diinput oleh tenaga non-ASN. Nah, jika pada saat pengecekan ternyata masih ada data-data yang kurang ataupun yang salah dari tenaga non-ASN, maka instansi akan menginformasikan kepada tenaga non-ASN melalui email pribadi yang sudah diinput ketika membuat akun. Kemudian setelah proses awal tadi sudah selesai semua, maka proses selanjutnya adalah instansi mengklik final pada aplikasi BKN sebagai tanda bahwa proses pendataan tenaga non-ASN periode pra-finalisasi itu sudah ditutup. Artinya ketika periode ini sudah ditutup, maka tenaga non-ASN sudah tidak bisa lagi untuk memperbaiki ataupun melengkapi data-data yang masih kurang. Untuk klik final data tersebut ditetapkan pada tanggal 30 September 2022. Setelah data tersebut sudah dipinalkan, maka selanjutnya instansi wajib untuk mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk pendataan di website resmi masing-masing instansi. Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk uji publik terkait dengan data-data tersebut. Nah, kemudian tenaga non-ASN bisa memeriksa ataupun mengecek pengumuman tersebut apabila ada tenaga non-ASN yang tidak terdata. Maka dipersilahkan untuk memberitahukannya kepada BKPSDM di instansi masing-masing Bapak Ibu. Nah, pointers yang 1, 2, dan 3 ini adalah tahapan periode pra-finalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan kedua, yaitu tahapan periode finalisasi. Untuk tahapan periode finalisasi ini bisa kita lihat mulai dari pointers 4, 5, dan pointers 6. Pertama saya akan jelaskan
terlebih dahulu pointers yang nomor 4 ini, yang berbunyi hanya bagi instansi yang terdapat pegawai tenaga non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca prafinalisasi, maka bersurat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu pendataan. Maksud poin ini adalah jika pada saat waktu uji publik yang pointers 3 ini ternyata masih ada pegawai tenaga non-ASN yang belum terdata, maka instansi Bapak Ibu akan diberikan waktu tambahan oleh BKN untuk menginput kembali data-data tenaga non-ASN yang belum terdata tersebut. Nah, setelah instansi menginput data-data yang tertinggal tadi, maka selanjutnya tenaga non-ASN yang tidak terdata pada tahap awal sudah bisa membuat akun dan registrasi pada aplikasi yang sudah disiapkan oleh BKN serta mengkonfirmasi atau melengkapi data dan riwayat masa kerja tenaga non-ASN tersebut. Pembuatan akun dan melengkapi data pada pointer 4 ini hanya diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang belum terdata pada tahapan periode prafinalisasi. Jadi tahapan periode prafinalisasi itu adalah tahapan pertama ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah terdata pada periode prafinalisasi, pointers nomor 4 ini bisa diabaikan. Untuk jadwal pembuatan akun periode kedua ini adalah dimulai dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022. Tahapan kedua ini maksudnya, periode kedua ini maksudnya adalah periode finalisasi pendataan tenaga non-ASN. Untuk tahapan-tahapannya itu ada 2, sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu tahapan pertama adalah periode prafinalisasi dan yang tahapan kedua adalah periode finalisasi. Oke, kemudian selanjutnya ke pointers 5, yaitu pada tanggal 31 Oktober instansi melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Artinya pada tanggal 31 Oktober 2022 proses pendataan tenaga non-ASN sudah ditutup dan dianggap selesai. Maka disarankan bagi Bapak Ibu tenaga non-ASN agar terus memonitor informasi-informasi terkait dengan jadwal pendataan tenaga non-ASN. Bapak Ibu bisa subscribe channel ini karena channel ini akan terus mengupdate info-info seputar pendataan tenaga non-ASN. Oke, selanjutnya kita masuk ke pointers 6, yaitu instansi mengumumkan tenaga non-ASN hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022. Pada pengumuman ini akan dicantumkan seluruh nama-nama tenaga non-ASN yang sudah didata dan dianggap memenuhi syarat. Ketika di tahap akhir ini masih ada tenaga non-ASN yang belum terdata, maka tenaga non-ASN tersebut sudah tidak memiliki kesempatan lagi, karena tahapan pendataan sudah ditutup dan dianggap selesai. Terima kasih, saya doakan semoga urusan Bapak Ibu dilancarkan, semoga bermanfaat, sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.